Papamu. Melindungi ibu hari ini, nak, bisiknya sambil tersenyum tipis. Entah kenapa, hatiku merasa aman. Pagi itu, aroma teh hangat dan roti panggang menyebar dari meja makan keluarga Biantara. Hanum sedang menyiapkan botol ASI untuk Kevin, sementara Siska duduk di kursi utama, matanya memandang menantu barunya. 24. Dengan raut puas. 3. Hanum, duduklah sebentar. Biar pelayan yang melanjutkan, ujar Siska lembut. Hanum menoleh cepat, sedikit gugup. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya duduk. Nada Siska kali ini lebih tegas, tetapi penuh kasih. Hanum pun menurut, mengambil tempat di sebelah Kevin yang masih tenang dalam kursi bayinya. Tak lama, langkah berat Abraham terdengar menuruni tangga. La tampak rapi dengan setelan sederhana, meski masih memancarkan wibawa khasnya. Pandangannya sempat bertemu dengan Hanum sekilas, membuat wanita itu buru-buru menunduk. Siska tersenyum tipis, lalu membuka percakapan. Abraham, aku tidak menyangka kau bisa seberani itu semalam. Hanum langsung menegang, sendok di tangannya berhenti bergerak. La mengingat jelas momen ketika Abraham menahan tangan Lilis dan mengucapkan kalimat yang masih menggema di kepalanya. Sekali lagi kamu menyentuh istriku, akan kubuat seluruh keluargamu hancur. Abraham duduk, mengambil cangkir kopi yang sudah disiapkan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam sikapnya. Apa yang perlu disangka, Bu? Aku hanya melindungi istriku. Semua orang harus tahu itu. Jawaban sederhana itu membuat Hanum terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Siska menatap putranya lekat-lekat, ada kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kau tidak menyesal? Abraham meneguk opinya pelan sebelum menjawab. Tidak. Suaranya tenang, mantap. Kalau semalam aku diam, semua orang akan semakin meremehkan Hanum. Aku tidak akan membiarkan dia dipermalukan seperti itu. Meskipun bukan di depanku. Hanum terperangah, dia tak menyangka Abraham yang selama ini dingin bisa berbicara dengan ketulusan yang begitu jelas. Tangannya refleks menggenggam kain rok yang ia kenakan, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Siska tersenyum semakin lebar. Kau mungkin terlihat dingin, Bian, tapi nyatanya hatimu tahu cara melindungi orang yang kau cintai. Abraham menoleh cepat, menatap ibunya dengan sorot yang sulit ditebak. Ini bukan soal cinta, Bu. Ini soal tanggung jawab. Hanum sudah memilih masuk ke keluarga kita, merawat Kevin, berarti aku wajib menjaganya. Namun, di balik kalimat rasional itu, ada sesuatu di matanya yang berkilat, sebuah pengakuan yang bahkan Abraham sendiri belum siap untuk menyebutnya dengan kata cinta. Hanum menunduk sernakin dalam, wajahnya memerah. Tanggung jawab, pikirnya lirih. Meski begitu, hatinya. 25. Diam-diam merasakan sesuatu yang berbeda, perasaan aman, perasaan yang dihargai. Kevin tiba-tiba merengek kecil, membuat suasana sejenak teralihkan. Hanum segera menggendongnya, menyusui dengan lembut. Abraham menoleh sekilas, lalu menghela napas panjang, menegakkan tubuhnya. La tahu, semakin lama ia mengizinkan perasaan asing itu tumbuh, semakin sulit pula ia menjaga jarak yang sudah ia tetapkan. 26. 09. Menyesal. Suasana rumah Biantara relatif tenang. Siska pergi menghadiri arisan keluarga, Miranti kembali ke rumahnya dan hari ini ada kunjungan ke panti sosial, dan pelayan sibuk dengan urusan dapur. Hanum duduk di ruang tengah bersama Kevin yang baru saja tertidur dalam pelukannya. Dia menatap bayi itu lama, mengelus pipinya lembut. Kamu tenang sekali, nak. Bisiknya lirih. Namun dalam hatinya, bayangan ucapan Abraham di meja makan terus berputar. Aku hanya melindungi istriku. Semua orang harus tahu itu. Hanum menggeleng cepat, berusaha menepis debar yang muncul. Jangan terlalu berharap, Hanum.
Dia hanya melakukannya karena tanggung jawab, pernah jatuh cinta dulu sama Galih, tetapi tak pernah sedebar ini saat dekat dengan Abraham, seakan rasa itu berbeda. Saat itulah, langkah berat terdengar mendekat. Abraham muncul dari arah koridor, tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap pemandangan yang selalu membuat dadanya berdesir. Hanum duduk tenang sambil memangku Kevin, wajahnya lembut seperti cahaya yang menenangkan. Dia tidur. Suara Abraham dalam, pelan. Hanum tersentak kecil, buru-buru berdiri. Lia, Tuan. Baru saja terlelap. Letakkan saja di kamar, kamu pasti pegal terus-terusan menggendong, ucap Abraham sambil berjalan mendekat. Hanum menggeleng, senyum tipis terbit di wajahnya. Tidak apa-apa. Tuan muda lebih nyaman begini. Abraham terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Pandangannya terfokus pada bayi itu, lalu bergeser ke arah Hanum. Aku ingin berterima kasih untuk semuanya. Kalau bukan karena kamu, Kevin mungkin tidak akan setenang ini. Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus mengurusnya. Hanum menunduk, hatinya menghangat mendengar pengakuan jujur itu. Saya melakukan ini karena ikhlas, Tuan. Kevin seperti anak saya sendiri. Kata-kata itu membuat Abraham tercekat. Ada sesuatu yang menekan dadanya, rasa bersalah bercampur syukur. Dia melangkah lebih dekat, jarak di antara mereka hanya sejengkal. Hanum, panggilnya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Wanita itu menoleh, matanya gugup bertemu sorot tajam Abraham. Semalam, saat aku bilang kau istriku, aku tidak menyesalinya, ucap Abraham mantap. Aku hanya ingin kau tahu, apapun yang orang lain katakan, di mataku kau adalah bagian dari keluarga ini. Bukan lagi orang luar. Hanun terdiam, jantungnya berdetak tak karuan. Dia ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Air matanya hampir jatuh karena ucapan itu lebih berharga daripada apapun. Namun, sebelum ia sempat merespons, suara tangisan. 27. Kevin memecah keheningan. Hanum segera menggendong bayi itu, menenangkannya. Abraham melangkah mundur sedikit, menatap keduanya lama, lalu menghela napas berat. Aku kembali ke ruang kerja, katanya singkat, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan gejolak yang mulai tumbuh. Hanum hanya mengangguk, memeluk Kevin lebih erat. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, kenapa rasanya aku mulai berharap padamu, Tuan. Setelah urusan di rumah selesai, Abraham berangkat ke kantor. Sementara Hanum kembali mengurus Kevin dengan hati yang masih berdebar. Setiap kali mengingat kata-kata Abraham di ruang tamu tadi, dadanya terasa hangat sekaligus penuh tanda tanya. Namun, di kantor, Abraham justru diliputi pikiran yang tak menentu. Tangannya sibuk menandatangani berkas, tapi pikirannya melayang pada kejadian semalam. Tatapan Hanum yang terkejut, ekspresinya saat ia berkata, "Selama Tuan Abraham melindungiku, aku tidak takut," semua itu mengganggu fokusnya. Tuan Abraham, suara sekretaris mengetuk larnunannya. Tuan Galibiantara ingin bertemu sore ini. Katanya ada hal penting. Alis Abraham terangkat, Gali keponakannya itu membuat emosinya kembali bergejolak. Tanpa ragu, ia mengangguk. Baik, suruh dia datang jam 4. Sementara itu, di rumah keluarga Biantara, Hanum sedang menemani Siska di ruang tamu. Wanita parubaya itu tengah membaca majalah, sesekali melirik menantunya yang sibuk merapikan mainan barang cucunya. 23. Hanum, panggil Siska lembut. Hanum mendongak. Lia, Bu, kau tahu, Bian bukan pria yang mudah membuka hati. Tapi semalam, caranya membela kamu. Itu hal besar. Hanum terdiam, dia menggigit bibir bawahnya, tak berani menanggapi. Siska menutup majalah, menatap Hanum penuh arti.
Jangan takut untuk berdiri di sampingnya. Kamu bukan lagi perempuan yang hanya berteduh. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Apapun yang orang luar katakan, kamu harus kuat. Aku juga ingin kalian bertiga terus bersama. Ucapan itu seperti menambah beban sekaligus kekuatan bagi Hanum. Dadanya bergetar, tapi kali ini karena rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Sore itu, di kantor, Gali akhirnya datang. Wajahnya kusut, langkahnya gelisah. Begitu duduk di hadapan Abraham, ia langsung berbicara tanpa basa-basi. Paman, aku ingin menjelaskan soal semalam. Lilis terlalu emosional. Paman tahu, Hanum itu mantan istriku, jadi. Justru karena itu. Suara Abraham dingin, memotong tajam. Kau harusnya lebih tahu cara menahan istrimu. Bukan membiarkan dia mempermalukan Hanum di depan umum. Gali terdiam, wajahnya merah padam. Aku tidak menyangka akan sejauh itu. Tapi Hanum juga salah, dia tidak. 28. Seharusnya datang. Mengapa? Karena kau takut dia mengingatkan semua orang bahwa kau pernah meninggalkan wanita sebaik dia. Abraham mencondongkan tubuh, suaranya rendah namun penuh tekanan. Dengar baik-baik, Gali. Sekali lagi istrimu menyentuh Hanum, aku tidak akan hanya bicara. Aku akan pastikan kau kehilangan lebih dari sekadar reputasi. Gali terperangah, tak menyangka Abraham begitu keras. Untuk pertama kalinya, ia melihat lelaki itu bukan hanya sebagai pengusaha dingin, tapi juga sebagai sosok yang tak ragu menunjukkan amarah demi Hanum. Aku keponakanmu, Paman. Kenapa kau lebih membelanya? Karena dia istriku. Gali terdiam dan napasnya tercekat. Di luar ruangan, hati Abraham bergemuruh. Dia sendiri tak paham mengapa emosinya begitu meledak. Tapi satu hal jelas, Hanum bukan lagi sekadar istri kontrak dalam hidupnya. Dia sudah menjadi seseorang yang tak boleh disentuh siapapun. Malam itu di rumah mewah yang baru saja mereka tempati setelah pesta pernikahan, suara bentakan Gali menggema dari ruang keluarga. Kamu ini keterlaluan, Liz. Saldo di rekening hampir habis hanya dalam 2 minggu. Apa kamu kira uang itu tidak ada batasnya? Gali melempar slip rekening ke meja, wajahnya merah padam menahan emosi. Lilis, yang sedang asyik mencoba gaun baru di depan cermin, menoleh dengan tatapan tak peduli. Uang itu kan uang suamiku, terserah aku mau pakai untuk apa. Lagian aku butuh tampil cantik, beli tas, perhiasan, perawatan. Masa kamu mau istrimu kalah kelas dengan wanita lain? Wanita lain. Gali mengepalkan tangan. Kamu pikir dengan menghambur-hamburkan uang, martabatmu naik. Justru aku makin malu. Hanum dulu. Kalimatnya terhenti tiba-tiba. 1. Namun Lilis sudah menangkap nama itu. Matanya membelalak, wajahnya memanas. Hanum, teriaknya lantang. Berani-beraninya kamu membandingkan aku dengan perempuan kampungan itu. Gali terdiam, sadar lidahnya terpeleset. Tapi emosinya belum reda. Setidaknya Hanum tidak pernah boros seperti ini. Dia tahu bagaimana mengatur rumah tangga, bukan hanya menghabiskan uang untuk foya-foya. Dasar laki-laki tak tahu diri. Lilis menjerit, lalu dengan cepat menamparkan Gali keras hingga wajah pria itu berbalik ke samping. Kalau kamu masih cinta sama perempuan murahan itu, kenapa kamu nikahi aku? Hah? Gali terdiam, rahangnya mengeras. Tamparan itu membuat harga dirinya runtuh. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ucapannya tadi bukan sekadar terpeleset. Dia benar-benar merasakan kehilangan sesuatu yang dulu ada pada Hanum, yaitu ketulusan, kesederhanaan, dan pengabdian seorang istri yang tidak pernah menuntut lebih. Lilis mendengus, melipat tangan di dada. Ingat, Gali. Sekarang aku istrimu, bukan Hanum.
Jangan pernah banding-bandingkan aku dengan dia lagi kalau kamu masih mau rumah tangga ini bertahan. Galih menatapnya tajam, tetapi memilih bungkan. Dalam hati, ia merasakan penyesalan samar. Namun ego pria itu terlalu tinggi untuk mengakuinya. 29. 10. Dibuang tak terhina. Sebulan berlalu sejak insiden di pesta pernikahan Galih dan Lilis. Hubungan Hanum dan Abraham perlahan membaik. Abraham memang masih menampilkan sikap dingin seperti biasanya, tapi ada hal-hal kecil yang tak bisa Hanum abaikan. Caranya memastikan ia makan tepat waktu, menanyakan kondisi Kevin, bahkan diam-diam memperhatikan ketika Hanum tertawa bersama ibunya. Hari itu, Siska mengetuk pintu kamar Hanum sambil tersenyum lebar. "Hanum, temani Elbu belanja, iya. Sudah lama sekali kita tidak keluar rumah bersama." Hanum menoleh dari kasur tempat Kevin terbaring. "Belanja, Bu? Kemana?" tanyanya hati-hati. "Ke mall, sekalian ibu ingin membelikan beberapa kebutuhanmu juga. Kau tidak bisa terus-menerus memakai pakaian lama yang seadanya. Kau sekarang menantu keluarga Biantara, Hanum." Hanum sempat terdiam, sedikit kikuk. "Tapi Kevin, Bu. Dia tidak pernah mau jauh dariku terlalu lama." Siska menepuk pundaknya dengan lembut. "Kita titipkan sebentar pada pengasuh. Kau sudah menyiapkan asperah, bukan?" "Lia, Bu. Tapi Kevin biasanya menolak kalau bukan saya yang memberinya langsung." Siska tersenyum, menatap bayi mungil yang tidur pulas. "Percayalah, Nak. Lama-lama dia akan terbiasa. Lagi pula, kalau kau terus menolak keluar rumah, dunia ini hanya akan terasa sesempit kamar ini." Hanum menggigit bibirnya, dia tahu ada benarnya, akhirnya ia mengangguk. "Baik, Bu. Kalau begitu, saya ikut." Mereka pun menyiapkan Kevin, botol ASI diletakkan di meja kecil di samping pengasuh. Hanum menunduk, mencium dahi putranya berkali-kali. "Ibu sebentar saja pergi, Nak. Minumlah susu ini, ya." Meski bukan langsung dari Elbu bisiknya lirih, hatinya masih berat meninggalkan si kecil. Siska memperhatikan adegan itu dengan mata yang melembut. Ada rasa kagum terselip di hatinya. Hanum benar-benar seorang ibu yang penuh kasih sayang. Setelah memastikan Kevin dalam pelukan pengasuh, mereka berdua pun berangkat. Mobil hitam keluarga Biantara melaju menuju pusat perbelanjaan. Sepanjang jalan, Hanum lebih banyak diam, sesekali menatap keluar jendela. Ada rasa canggung, tapi juga sedikit bahagia karena untuk pertama kalinya ia diajak keluar oleh ibu mertuanya. Mall sore itu cukup ramai, lampu-lampu toko berkilauan memantulkan bayangan orang-orang yang lalu lalang. Hanum melangkah pelan di samping Siska, merasa canggung dengan gaun sederhana yang dipakainya. Dia tidak pernah membayangkan akan memasuki butik perhiasan mewah seperti itu. Begitu melewati pintu kaca, HVWA dingin menyambut. Kilauan emas, berlian, dan permata seolah menyilaukan mata Hanum. Dia berhenti sejenak, merasa seperti orang asing di dunia penuh kemewahan. "Pilihlah apa yang kamu suka, Hanum," ujar Siska lembut sambil menggenggam lengannya. "Jangan malu, kamu menantu keluarga Biantara. Sudah sewajarnya kamu memiliki sesuatu yang layak." Hanum tergagap, matanya membesar. "Tapi Bu, ini terlalu mewah. Saya tidak pernah." 30. "Sudah." Siska menepuk tangannya. "Anggap saja hadiah dari ibu mertuamu. Ibu ada urusan sebentar dengan manajer toko. Kamu pilih dulu, nanti kita bicarakan lagi." Dengan langkah anggun, Siska berlalu ke arah dalam butik, meninggalkan Hanum yang masih bingung. Dia melangkah mendekati etalase kaca, menatap kalung berhiaskan permata biru. Cantik sekali, tangannya terangkat sedikit, ingin menyentuh kaca, tapi segera ia tarik kembali. "Tidak mungkin aku memakai sesuatu semahal ini," batinnya getir.
Saat itulah, suara nyaring terdengar dari belakang. Hanum. Hanum menoleh kaget, Lilis berdiri di sana dengan tas bermerek menggantung di lengannya, riasan tebal menghiasi wajahnya. Senyumnya sinis, penuh ejekan. Aku kira tadi salah lihat, Lilis melangkah mendekat, suaranya keras sengaja agar pengunjung lain mendengar. Ternyata benar kau, Hanum. Wah, aku tidak menyangka kau bisa masuk tempat semewah ini. Apa kau bekerja jadi pelayan di sini? Beberapa pengunjung lain melirik penasaran. Wajah Hanum memucat, jemarinya saling meremas. Aku hanya menemani. Menenani siapa? Potong Lilis cepat. Matanya melirik kalung di etalase. Oh, jadi kau bermimpi ingin memiliki perhiasan semahal ini, ya? Hanum, kau tidak berubah. Dulu saja tak bisa menjaga rumah tangga sendiri, sekarang berani-beraninya kau bermimpi setinggi langit. Hanum menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Lilis kembali membuka suara, kali ini lebih pelan namun menohok. Kau tahu, bukan? Sekalipun kau bersolek dengan perhiasan paling mahal di sini, tetap saja. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan aku di hati Galih. Ucapan itu menusuk Hanum tepat di dada. Jantungnya serasa diremas. Namun, Lilis tidak tahu satu hal, bahwa tempat yang ia injak sekarang. Butik perhiasan berkilauan ini, bukan sekadar toko biasa. Toko itu adalah salah satu usaha besar milik keluarga Biantara, suami Hanum sendiri, Abraham. Dan kebetulan, pria itu baru saja rapat bersama dengan manajer di lantai atas butik. Hanum masih berdiri kikuk di depan etalase, mencoba menahan diri agar tidak salah tingkah. Dia tidak menyadari saat Lilis yang sedari tadi berlagak memilih perhiasan, dengan sengaja menyelipkan sebuah kotak kecil berisi satu set kalung dan gelang ke dalam tas belanjaan kertas yang sedang Hanum pegang. Gerakan itu begitu cepat, nyaris tidak terlihat, namun senyum puas sempat mengembang di bibir Lilis. Beberapa menit kemudian, Lilis berpura-pura menoleh, matanya membelalak dramatis. Hanum, serunya keras. Astaga! Aku barusan lihat jelas kau memasukkan perhiasan itu ke dalam tasmu. Hanum kaget, wajahnya pucat. Apa? Tidak. Aku tidak. Lilis cepat-cepat menoleh ke arah pelayan butik. Hei! Tolong, periksa tas wanita ini. Dia mencuri perhiasan, aku lihat. 31. Sendiri dengan mata kepalaku. Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan, bisik-bisik terdengar. Hanum langsung gelagapan, wajahnya sernakin merah karena malu. Dia menggenggam erat tasnya, berusaha menahan. Saya tidak mencuri. Saya bahkan belum menyentuh barang apapun. Tolong jangan memfitnah saya, suaranya bergetar. Namun, Lilis justru semakin keras. Kau kira aku buta? Aku tahu betul wajahmu sejak dulu suka berpura-pura suci. Coba saja periksa, kalian pasti menemukan perhiasan di tasnya. Pelayan butik tampak serba salah, namun dorongan dari pelanggan kaya seperti Lilis membuat mereka maju mendekat. Maaf, Nyonya. Kami hanya ingin memastikan. Hanum mundur selangkah, air matanya mulai jatuh. Tidak. Saya tidak pernah. Jangan perlakukan saya seperti ini. Tapi Lilis sudah bersedekap angkuh, matanya penuh kemenangan. Kalau kau memang tidak bersalah, biarkan saja mereka periksa. Apa yang kau takutkan? Keributan kecil mulai pecah. Beberapa pengunjung berdesakan ingin melihat. Pelayan dengan ragu membuka tas kertas di tangan Hanum, dan tiba-tiba. Dek! Kotak berisi satu set perhiasan mewah tampak jelas di dalamnya. Suara-suara heboh langsung terdengar. Benar Kani? Lilis berseru lantang, nadanya penuh tuduhan. Wanita ini pencuri. Aku bilang juga apa? Cepat hubungi polisi, sebelum dia kabur.
Pelayan yang ketakutan segera meraih telepon. Hanun tersentak, kedua tangannya bergetar hebat. Dia ingin berteriak, membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dunia seolah berputar. Bukan aku. Aku tidak. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Di saat itulah, langkah berat dan tegas memasuki butik, suasana seketika hening. Seseorang dengan aura berwibawa berdiri di pintu, matanya tajam menelusuri keributan yang baru saja terjadi. Dia adalah Abraham. Tatapannya dingin namun berbahaya, menusuk semua orang di ruangan itu. Suaranya terdengar jelas, rendah namun penuh ancaman. Siapa? Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah pelayan dan Lilis. Siapa yang berani menuduh istriku pencuri? Lanjut Abraham. Semua pelayan langsung tersentak, wajah mereka pucat pasi. Lilis pun terdiam, matanya melebar panik, wajahnya mendadak pucat seperti kehilangan darah. Sial! Kenapa dia selalu beruntung sih? Geram Lilis dalam hatinya. 32. 11. Suami idaman banget. Abraham melangkah maju dengan tatapan tajam, tubuh tegapnya membuat semua orang di butik itu terdiam. Suasana yang tadinya penuh bisik-bisik langsung membeku. Hanum masih terpaku, wajahnya memucat, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Bian. Suara Siska tiba-tiba terdengar. Dia baru saja kembali dari ruangan manajer butik. Tatapannya langsung tertuju pada Hanum yang tersudut, dikerubungi pelayan dengan wajah panik, sementara Lilis berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Hanum, apa yang terjadi di sini? Tanya Siska dengan nada tinggi. Lilis cepat-cepat bersuara lebih lantang, menunjuk Hanum. Tante, jangan salah lihat. Wanita ini, dia mencuri. Aku sendiri yang melihatnya memasukkan perhiasan ke dalam tasnya. Tanyakan saja pada pelayan, buktinya sudah ada. Siska menoleh ke arah Hanum, lalu pada Lilis. Matanya menyipit, wajahnya berang. Lilis, mulutmu itu sejak dulu selalu penuh fitnah. Tidak cukup kau merusak rumah tangga orang, sekarang kau mau menjatuhkan menantuku dengan tuduhan keji. Hanum menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suaranya parau. Saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak. Namun Lilis tak berhenti. Bahkan melangkah mendekat, berteriak keras. Jangan membela dia, Tante. Wanita ini licik, dia ingin merebut segalanya dariku. Buktinya jelas, perhiasan itu ada di tasnya. Plak. Belum sempat Siska menjawab, satu tamparan dari Abraham sudah mendarat di pipi Lilis. Tamparan keras mendarat di pipi Lilis. Suara tamparan itu menggema hingga membuat semua orang yang menonton menahan napas. Hanum menoleh cepat, terkejut bukan main. Dia tak pernah menyangka Abraham, yang selama ini begitu dingin, bisa kehilangan kendali demi dirinya. Tuan, Hanum hanya bisa berbisik lirih. Lilis terhuyung, memegangi pipinya yang memerah. Matanya membulat tak percaya. Kamu berani menamparku? Abraham maju setapak lagi, nadanya semakin dingin dan menusuk. Memangnya kenapa kalau dia mencuri? Kerumunan langsung bergemuruh. Semua orang saling pandang, bingung dengan ucapan Abraham. Pria itu menatap lurus ke arah Lilis, lalu melontarkan kalimat yang membuat seluruh butik terdiam. Toko ini milik saya. Bahkan seluruh mall ini atas nama saya. Kau mau apa? Hah? Bisik-bisik langsung terdengar dari semua arah. Beberapa orang menutup mulutnya, terkejut mendengar pengakuan itu. Itu suami Hanum. Ya Tuhan. Ternyata dia lebih beruntung daripada Lilis. Bukannya Lilis istri Galih. Jadi dulu benar gosip perselingkuhan itu. 33. Semua mata kini tertuju pada Lilis dengan tatapan sinis. Wajah wanita itu memucat, tubuhnya bergetar hebat. Ucapan Abraham terasa seperti hantaman bertubi-tubi, lebih sakit daripada tamparan barusan.
Dia tak menyangka, Hanum yang dulu ditendang dari rumah bisa bangkit dengan posisi lebih tinggi darinya. Saat itulah dua orang satpam butik datang tergesa, menunduk hormat pada Abraham. "Ada yang bisa kami bantu, Tuan?" Abraham mengangkat tangannya, menunjuk Lilis dengan sorot mata penuh jik. "Tahan dia. Wanita ini yang mencuri, lalu menuduh istriku. Serahkan ke ruang keamanan." Semua orang terperanjat. "Apa?" teriak Lilis, panik. Dia langsung mencoba kabur, namun satpam sigap menahan lengannya. "Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Aku hanya..." Jeritannya tak digubris, satpam mulai menyeretnya keluar butik. "Tanpa uang tebusan senilai perhiasan itu," tegas Abraham, nadanya dingin, "jangan lepaskan dia." "Siap, Tuan." Satpam mengangguk patuh. "Tidak, Abraham. Kau tidak bisa lakukan ini padaku." Lilis menjerit-jerit, wajahnya penuh air mata, namun tidak seorang pun peduli. Semua orang justru menatapnya dengan pandangan merendahkan. Saat satpam menariknya semakin jauh, Abraham berbalik. Pandangannya kini jatuh pada barisan pelayan butik yang masih terpaku ketakutan. Rahangnya mengeras, nada suaranya bagai cambuk. "Kalian sernua. Dipecat. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke tempat ini lagi." Salah seorang pelayan memberanikan diri bersuara, terbata. "Tetapi, Tuan, kami tidak tahu. Kami hanya kenal Nyonya Alma, karena beliau istri sah Tuan." "Apakah wanita ini hanya istri siri sehingga..." Belum selesai ia bicara, Abraham mengepalkan tangannya, matanya menyala. "Apa urusan pribadiku harus aku jelaskan pada kalian?" "1." Suara Abraham bergemuruh, membuat semua orang langsung menunduk ketakutan. Hanum tersentak, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Keluar dari ruangan ini." Abraham menggelegar. Semua pelayan buru-buru berhamburan keluar, tak ada yang berani menoleh. Keheningan mencekam menyelimuti butik. Hanum masih berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Dia tak tahu harus merasa lega atau takut dengan amarah Abraham yang begitu besar. Siska menatap putranya dalam-dalam, matanya penuh arti, sementara Hanum menunduk, wajahnya bersemu merah, hatinya bergetar tak menentu. Abraham menggenggam tangan Hanum dengan erat, tatapannya tajam menembus kerumunan yang masih sibuk bergumam tentang insiden barusan. Wajah Hanum memerah, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena campuran perasaan takut dan tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Lelaki itu benar-benar menamparkan Lilis di depan umum, membela dirinya tanpa peduli siapa yang menonton. Langkah Abraham mantap, menyeret Hanum keluar dari toko perhiasan itu tanpa sedikit pun menoleh. Siska, 34. Menyusul di belakang mereka dengan wajah masih menyimpan amarah. Hanum berusaha menarik tangannya, merasa terlalu banyak sorotan yang tertuju pada mereka, tetapi genggaman Abraham terlalu kuat. "Tuan, lepaskan, tolong." Semua orang melihat, ucap Hanum dengan suara lirih, nyaris memohon. Namun, Abraham tidak menjawab. Dia hanya menundukkan wajahnya sedikit, seolah berusaha menahan emosi yang masih bergejolak. Di lobi mal, tatapan orang-orang terus mengikuti mereka, bisikan-bisikan semakin keras terdengar. Nama Hanum, Abraham, dan juga Lilis jelas-jelas menjadi bahan omongan hangat di sana. Begitu sampai di parkiran, Abraham berhenti mendadak. Dia berbalik, menatap Hanum lekat-lekat. Wajah dinginnya masih ada, tetapi kali ini berbeda, ada sesuatu yang bergejolak di balik tatapan itu. "Kamu..." Abraham menarik napas panjang. "Jangan pernah biarkan mereka mempemainkanmu lagi, kamu mengerti?" Hanum menunduk, matanya berair. Saya tidak tahu kenapa itu bisa ada di tas saya, Tuan." "Saya sungguh tidak. Saya tahu kamu tidak melakukannya," potong Abraham cepat, nadanya berat tapi mantap. "Saya kenal mata orang yang bersalah,
dan kamu bukan salah satunya. Kata-kata itu membuat Hanum tertegun. Untuk pertama kalinya, dia merasakan keyakinan yang begitu kuat dari seorang Abraham yang selama ini dingin kepadanya. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena ada rasa haru yang sulit dia sembunyikan. Siska yang sejak tadi diam akhirnya bicara, "Abraham, kamu tadi terlalu keras. Menamparkan perempuan di depan umum, apalagi istri orang. Itu bisa panjang urusannya." Abraham melirik ibunya sekilas, lalu menatap lurus ke depan. "Biar saja, kalau ada yang berani menyentuh Hanum lagi, aku tidak akan segan-segan melakukan lebih dari itu. Dia istriku, Bu. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menginjak harga dirinya." Hanum terperangah mendengar kalimat itu. Kata istriku keluar begitu lantang, begitu tegas, di hadapan ibunya sendiri dan banyak orang yang menyaksikan tadi. Sementara dirinya dia masih merasa belum pantas. Mobil hitam mewah mereka akhirnya tiba di hadapan. Abraham membukakan pintu untuk Hanum, sebuah sikap yang jarang sekali ia lakukan. Hanum sempat ragu untuk masuk, namun tatapan tajam suaminya membuatnya tak punya pilihan. Dia duduk diam, tangannya menggenggam tasnya erat-erat, sementara air mata yang tadi ia tahan mulai mengalir pelan. Di balik kemudi, Abraham menyalakan mesin mobil. Sepanjang perjalanan, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jalanan dan detak jantung Hanum yang terasa begitu keras di telinganya sendiri. Tiba di rumah, Abraham lebih dulu turun, lalu mengitari mobil untuk membukakan pintu Hanum. Hanum mengusap pipinya cepat-cepat, berusaha menyembunyikan jejak air mata. Namun, ketika ia mendongak, tatapan Abraham sudah menelannya bulat-bulat. Hanum ucap Abraham pelan, berbeda dari biasanya, "Kamu tidak perlu takut lagi. Selama kamu di sisiku, aku yang akan berdiri paling depan." 35. Hanum menatap kedua mata tegas Abraham dan wajah dinginnya, namun ucapan Abraham bisa dipegang olehnya. Hanum merasakan degup jantungnya yang kuat seakan ingin melompat. 36. 12. Menyesal pun tiada artinya. Suasana rumah besar keluarga Galih sore itu mendadak penuh gejolak. Suara bentakan Galih terdengar sampai ke ruang tengah. La mondar-mandir di ruang kerja, wajahnya memerah karena amarah bercampur frustrasi. "Bu, ini gila. Mereka minta tebusan 1 miliar rupiah hanya untuk membebaskan Lilis dari ruang keamanan Mel. 1 miliar, Bu." Galih menepuk meja kerjanya keras, membuat beberapa dokumen berserakan. Miranti yang duduk di kursi panjang dengan tenang menyesap tehnya. Tatapannya dingin, berbeda sekali dengan putranya yang terbakar emosi. "Kalau memang seperti itu, bayar saja. Kamu kan suaminya. Urus sendiri." "Bu, apa Elbu tidak dengar apa yang aku bilang?" Galih hampir berteriak. "Kalau aku keluarkan 1 miliar, perusahaan bisa goyah. Kita lagi seret modal, semua transaksi bisnis lagi macet. Aku nggak punya cadangan segitu untuk mainan bodoh kayak begini." Miranti mendengus sinis, menatap anaknya dengan pandangan penuh penilaian. "Itu salahmu sendiri, Galih. Dari awal aku sudah bilang. Jangan campuri hidup perempuan itu. Hanum perempuan baik, tapi kamu pilih selingkuh dengan Lilis. Sekarang tanggung jawabmu ya Lilis, bukan aku." Galih menahan napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya, tapi sia-sia. Jadi Elbu sama sekali tidak mau membantu anak sendiri. Miranti meletakkan cangkir tehnya perlahan di meja, lalu menatap putranya lurus. "Aku sudah terlalu sering menolongmu, Galih. Dan lihat hasilnya. Kamu makin hancur, makin tidak bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Untuk kali ini, aku tidak akan ikut campur. Kamu yang memulai masalah, kamu yang harus menyelesaikannya." Perkataan itu seperti tamparan telak bagi Galih. Rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih.
Namun ia tahu percuma melawan ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, Gali meraih ponselnya dan mulai menghubungi beberapa kenalan bisnis. Suaranya terdengar memelas, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Aku butuh pinjaman cepat. 1 miliar. Besok aku balikin, sumpah. Telepon demi telepon ia lakukan, sampai akhirnya salah satu kerabat jauh setuju memberikan pinjaman dengan jaminan cek kosong. Gali tak peduli, yang penting malam itu Lilis bisa bebas. Sore itu, Gali melangkah cepat ke ruang keamanan mall dengan wajah penuh kesal. Begitu sampai, ia melihat Lilis duduk di kursi panjang, wajahnya penuh riasan yang luntur karena tangis, tetapi mata itu masih menyimpan api kemarahan. Kamu lama sekali. Aku hampir gila di sini. Malu aku ditahan sama satpam. Bentak Lilis begitu melihat Gali. Gali mengabaikan ucapan istrinya. Langsung menyerahkan cek senilai 1 miliar pada pihak keamanan. Setelah tanda tangan beberapa berkas, Lilis akhirnya dilepas. Namun, bukannya berterima kasih, Lilis justru melanjutkan amarahnya. Kalau kamu datang lebih cepat, aku nggak akan dipermalukan kayak gini, Gali. Semua orang lihat aku ditahan, diperlakukan kayak pencuri. Ini semua salah kamu. 1. Gali berhenti mendadak, lalu menoleh ke arah Lilis dengan tatapan tajam. Salah aku. Kamu yang bikin masalah. 37. Lilis. Kamu yang mulai dengan menjebak Hanum. Kalau kamu nggak bikin ulah, nggak mungkin kita ada di sini sekarang. Jangan bawa-bawa nama Hanum Lagil, Lilis membalas dengan suara meninggi. Aku melakukan ini karena aku muak lihat kamu masih peduli sama dia. Aku istrimu, Gali, bukan dia. Diam kamu, Lilis. Gali akhirnya tak mampu menahan diri. Tangannya terayun, menamparkan pipi Lilis cukup keras hingga kepala perempuan itu terhempas ke samping. Beberapa orang di sekitar yang masih ada di area parkir menoleh, namun Gali tidak peduli. Semua ini salahmu. Gali berteriak, nadanya penuh amarah bercampur penyesalan. Kamu yang bikin nama kita makin hancur. Kamu yang bikin aku harus keluarin 1 miliar cuma buat nutupin aibmu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan jatuh sedalam ini. Air mata Lilis jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena perasaan dipermalukan oleh suaminya sendiri. Di dalam mobil, ketegangan masih belum mereda. Lilis duduk di kursi penumpang dengan wajah sembab, sementara Gali mengemudi dengan kasar, setiap kali mengganti gigi seolah melampiaskan amarahnya. Kamu nyesel nikah sama aku, iya? Lilis bertanya dengan suara serak. Gali tidak langsung menjawab. Rahangnya masih mengeras, pandangannya lurus ke depan. Aku nyesel bukan karena nikah sama kamu, Lilis. Tapi karena aku ninggalin orang yang seharusnya aku jaga. Kalimat itu menusuk dada Lilis. Tangisnya pecah lagi. Namun, bukannya merasa bersalah, ia semakin membenci nama Hanun yang selalu menjadi perbandingan. Mobil melaju kencang, meninggalkan mall dengan hawa panas yang tak kalah menyengat dari suasana di dalam mobil. Hanum, aku tidak akan buat hidup kamu tenang, bisik Lilis dalam hati. 38. 13. Kotak bekal. Rumah keluarga Biantara terasa ramai seperti biasa, namun Abraham sudah bersiap lebih awal. Jas hitamnya rapi menempel di tubuh, dasinya sempurna, sepatu hitamnya mengilap. Melangkah cepat menuruni tangga, menoleh sekilas ke arah ruang makan yang masih terisi penuh dengan aroma roti hangat dan teh, tetapi tak sempat duduk. Asisten saya sudah menunggu, saya berangkat sekarang, katanya singkat pada ibunya yang masih sibuk berbicara dengan pelayan. Siska menghela napas, sudah biasa anaknya begitu. Jangan lupa makan siang, Bian. Abraham hanya mengangguk, tangannya meraih map kerja, lalu berjalan cepat menuju pintu utama. Di halaman depan,
Mobil hitam mewah sudah menunggu dengan sopir pribadi dan asistennya. Abraham hendak membuka pintu belakang ketika terdengar suara berlari dari dalam rumah. "Tuan Bian." Suara Hanum memanggil lantang tetapi terdengar lembut. Nafasnya sedikit memburu karena berlari kecil membawa sesuatu di tangannya. Abraham spontan menghentikan langkah, keningnya berkerut. Tatapannya beralih ke arah Hanum yang tergopoh mendekat dengan kotak makan kecil berbalut kain. "Ada apa?" tanyanya datar, meski sorot matanya menahan heran. Hanum tersenyum tipis, meski wajahnya masih merah karena terburu-buru. Dia menyerahkan kotak itu dengan kedua tangannya. "Ini bekal untuk Tuan. Saya tahu tadi Tuan tidak sempat sarapan. Mungkin bisa dimakan di mobil. Tolong jangan lewatkan, meskipun hanya roti, perut tetap harus terisi." Abraham terdiam, tatapannya turun pada kotak bekal itu, lalu naik lagi ke wajah Hanum yang begitu tulus. Ada kehangatan aneh menjalari dadanya. "Asisten saya bisa membelikan sesuatu di jalan," katanya mencoba tetap dingin. "Tetapi, makanan dari rumah lebih sehat," sahut Hanum pelan, hampir ragu, namun matanya tetap berani menatap. "Saya tidak ingin Tuan jatuh sakit." Seketika Abraham tidak bisa berkata-kata. Kata-kata sederhana itu, ketulusan yang tak dibuat-buat, membuatnya merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan sejak lama. Perhatian Hanun itu tulus untuknya. Dia meraih kotak itu, jemarinya sempat bersentuhan dengan jemari Hanum. Singkat, tapi cukup membuat Hanum tersentak menunduk malu. "Baiklah." Suara Abraham terdengar lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih, Hanum." Hanum mengangguk, tak berani menatapnya lagi. Abraham sempat menoleh sebentar sebelum masuk ke mobil. Senyum samar muncul di wajahnya, nyaris tak terlihat, tapi nyata. Asistennya yang duduk di depan sempat melirik dari kaca spion, matanya terbelalak kecil. Belum pernah ia melihat atasannya menerima sesuatu dengan ekspresi seperti itu. Mobil melaju keluar halaman. Dari teras, Hanum berdiri diam, memegangi dadanya yang berdegup cepat. Kotak bekal. 39. Sederhana itu kini ikut membawa sepotong rasa hangat yang mengikat di antara mereka. Mobil berhenti di basement gedung perusahaan Biantara Group. Abraham turun dengan langkah mantap, asistennya segera mengikuti di belakang sambil membawa berkas-berkas penting. Mereka masuk ke lift pribadi tanpa banyak bicara, hanya suara ting lift yang mengisi keheningan. Sesampainya di lantai paling atas, Abraham masuk ke ruangannya yang luas, berisi meja kerja besar dari kayu jati dan rak buku penuh dokumen. Asistennya meletakkan berkas-berkas di atas meja, lalu melirik ke arah kotak bekal yang sejak tadi Abraham biarkan begitu saja. "Tuan, bekalnya tidak dimakan dulu. Nyonya pasti menyiapkannya dengan tulus," ucap sang asisten hati-hati, mencoba mencairkan suasana. Alis Abraham langsung berkerut. Dia menatap asistennya dengan dingin. "Siapa yang bilang aku minta bekal itu?" Suaranya datar, tapi ada ketegasan yang membuat orang lain sulit melawan. Asistennya menelan ludah. "Saya hanya melihat bagaimana Nyonya Hanum berlari sampai terengah-engah tadi. Itu bukan hal kecil, Tuan. Jarang ada orang yang memperhatikan Tuan sedetail itu." Abraham menghela napas panjang. Memalingkan wajahnya ke jendela kaca besar di belakang meja kerjanya. Jakarta terlihat ramai dari sana, tapi pikirannya justru berantakan. "Tidak usah ikut campur urusan pribadiku. Saya tidak punya perasaan apapun pada Hanum." Asisten itu terdiam, tahu atasannya tidak suka dibantah. Namun, matanya melirik kotak bekal di meja. "Lah berniat meraihnya. Kalau begitu, saya buang saja, Tuan." "Letakkan." Suara Abraham tiba-tiba berat. Pandangannya tajam menusuk, membuat asistennya terhenti kaku. "Urus saja pekerjaanmu,
jangan sentuh apapun yang bukan milikmu. Suasana mendadak tegang. Asisten itu mengangguk cepat, baik, Tuan, lalu mundur. Abraham menatap kotak bekal itu lama sekali. Ada perasaan bergejolak dalam dirinya, antara ingin mendorong jauh-jauh atau justru membukanya. Tetapi, demi menjaga dirinya tetap keras, ia memilih menekan tombol intercom. Keluar, jangan ganggu aku sebelum jam meeting. Baik, Tuan. Pintu tertutup, Abraham akhirnya sendirian di ruangannya yang hening itu, hanya ada suara jan dinding yang terdengar. Dia menatap kotak bekal itu lagi, tangannya sempat terulur, tapi berhenti di udara. Rahangnya mengeras, hatinya memberontak, tapi matanya jelas-jelas memantulkan sesuatu yang berbeda, keinginan yang ia sendiri enggan akui. Ketika kotak itu dibukanya, isinya membuat dia tersenyum, roti dengan selai coklat yang cukup sederhana. Bahkan, Abraham jarang memakan itu, dia sudah bisa menebak rasanya pasti biasa-biasa saja. Ini terlalu enak, gumam Abraham saat gigitan pertama. Dia bingung bagaimana itu bisa terlalu enak sedangkan bentuknya cukup sederhana. 14. Kejar cinta suamimu, Hanum. Hari itu suasana rumah Biantara terasa lebih tenang dari biasanya. Abraham sudah berangkat sejak pagi, sementara Kevin tertidur pulas di kamar dengan pengasuhnya. Hanum duduk di ruang tengah, masih mengenakan daster sederhana, rambutnya hanya dikuncir seadanya. Jemarinya sibuk melipat kain kecil Kevin, hingga suara lembut tapi tegas dari belakang membuatnya menoleh. Hanum. Wanita itu cepat bangkit, menunduk hormat. Iya, Bu. Siska melangkah mendekat dengan anggun. Wajahnya tetap berwibawa meski senyum tipis tersungging di bibir. Duduklah di sampingku. Aku ingin berbicara denganmu. Hanum menurut, duduk dengan hati-hati. Siska memperhatikan menantunya itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia menghela napas pelan. Hanum, kau ini istri sah Abraham. Tidak ada yang bisa membantah itu, apalagi setelah Alma meninggal. Kau harus mengingat posisimu, jangan lagi menunduk seperti budak. Hanum terdiam, menatap pangkuannya. Tapi, Bu, saya tidak tahu bagaimana harus bersikap, Bu. Tuan Abraham, selalu terlihat dingin. Saya takut. Jika saya salah langkah. Siska tersenyum kecil, lalu menepuk tangan Hanum. Makanya kau harus belajar. Lihat dirimu sekarang, wajahmu cantik tapi kusam karena tak pernah kau rawat. Mulai hari ini, meskipun kau hanya duduk di rumah, kau harus berias. Kau harus terlihat pantas mendampingi Abraham. Hanum menelan ludah. Berias. Maksud Elbu, seperti memakai makeup. Ya, ringan saja, tidak perlu menor. Cukup bedak tipis, lipstik natural, dan pakaian yang rapi. Ingat, pria dingin seperti Abraham tidak butuh wanita yang terlalu mencolok, tapi dia pasti memperhatikan detail kecil. Mata Hanum sedikit melebar, seakan menerima rahasia besar. Saya akan berusaha, Bu. Bagus, Siska lalu berdiri dan menggamit tangan Hanum. Ayo, aku akan ajarkan hal lain. Kau tidak bisa hanya duduk diam, kau harus bisa membuat rumah ini terasa hidup. Mereka berjalan ke ruang tamu yang luas, di mana meja besar penuh bunga segar baru saja diantar oleh pelayan. Siska menunjuk bunga-bunga itu. Merangkai bunga adalah hal sederhana yang membuat rumah indah. Abraham suka ruangan yang wangi dan tertata rapi. Alma dulu sering melakukan ini, dan Abraham sangat menghargainya, Kak. Kau harus bisa lebih baik. Hanum dengan telaten mengikuti arahan, memotong batang bunga sesuai panjang, menyusun warna agar harmonis. Siska memperhatikan dengan senyum samar. Ya, seperti itu. Jangan takut berkreasi. Ingat, Abraham mungkin tak mengatakannya, tapi dia peka. Kalau ada yang berubah di rumah ini, dia akan sadar. 41. Setelah selesai,
mereka pindah ke dapur. Aroma sup kaldu ayam tercium. Siska membuka panci, lalu menoleh pada Hanum. Kau harus tahu makanan kesukaan suamimu. Abraham paling suka sup ayam kampung dengan jahe. Itu membuatnya merasa pulang ke rumah, karena dulu almarhum ayahnya sering memasakkan itu. Kau harus bisa membuatnya tanpa celah. Hanum mengangguk cepat, mencatat dalam hati. Baik, Bu. Saya akan mencoba. Dan satu lagi. Siska menatap Hanum dengan sorot tajam tapi penuh kasih. Abraham menang dingin, tapi bukan berarti dia tidak bisa dipikat. Kau harus jadi wanita yang kuat, bukan yang mudah ditindas seperti kemarin. Jangan biarkan orang lain, apalagi Lilis, merendahkanmu. Kau istri sah Biantara, berdirilah dengan kepala tegak. Kata-kata itu menusuk hati Hanum. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar mendukungnya, memberi arahan bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membuatnya berdiri lebih tinggi. La menggenggam tangan Siska erat-erat. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Siska mengangguk puas. Itu yang kuinginkan. Suatu hari, Abraham akan sadar. La akan melihatmu bukan hanya sebagai wanita yang terikat tanggung jawab, tapi sebagai wanita yang bisa membuat hatinya bergetar. Hanum menunduk, wajahnya memanas. La tak berani membayangkan sejauh itu, tapi di lubuk hatinya, ada secercah harapan yang tumbuh pelan-pelan. 2. Malam pun tiba, cuacanya lebih sejuk karena baru saja gerimis. Abraham baru saja pulang larut malam. Jas masih melekat rapi di tubuhnya, wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Begitu memasuki ruang tengah, langkah kakinya terhenti. Pandangannya jatuh pada sosok Hanum yang tertidur di sofa, dengan posisi meringkuk, selimut tipis setengah menutupi tubuhnya. Beberapa kertas catatan berceceran di meja, hasil pelajaran merangkai bunga bersama Siska siang tadi. Alis Abraham berkerut, entah karena heran atau karena ada rasa yang tak bisa ia sebutkan. Wanita itu terlihat begitu damai, tetapi dalam sekejap raut wajah Hanum berubah gelisah. Tubuhnya bergerak resah, bibirnya bergetar, lalu suara lirih keluar di sela tidurnya. Jangan bunuh bayiku. Tolong. Jangan. Abraham membeku, kata-kata itu menusuk hatinya. Ingatannya langsung melayang pada masa lalu Hanum yang pernah kehilangan bayi saat masih bersama Galih. Rahang Abraham mengeras, dadanya sesak mendengar igauan penuh ketakutan itu. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat mendekat, lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh Hanum dari sofa. Ringan, seolah wanita itu hanya membawa beban luka dalam dirinya. Abraham membawanya masuk ke kamar, membaringkannya di ranjang dengan lembut. Begitu ia hendak beranjak, jemari Hanum tiba-tiba menggenggam tangannya erat. Wajahnya masih terpejam, namun tangannya seakan menolak dilepaskan. Abraham tertegun, tatapannya jatuh pada genggaman kecil itu, lalu beralih pada wajah Hanum yang pucat dan masih berkeringat dingin. Untuk pertama kalinya, dingin dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. 42. Hanum. Suaranya nyaris berbisik, berat dan dalam. Aku tidak tahu seberapa sakit yang pernah kau alami. Tapi selama aku ada, tak ada seorang pun akan menyakitimu lak. Abraham duduk kembali di sisi ranjang, membiarkan tangannya tetap dalam genggaman Hanum. Malam itu, ia tidak hanya melihat seorang wanita rapuh, tapi seseorang yang tanpa sadar membuatnya ingin melindungi. Di luar kamar, rumah begitu hening. Namun di dalam ruangan itu, hati Abraham yang beku perlahan mulai retak, membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Wanita ini sederhana, ucapannya singkat. Tetapi, kehadirannya membuat aku tak bisa berpaling melupakan jika sosoknya perlahan mulai mengisi relung hatiku, bisik Abraham dalam hatinya, seraya mengecup pelan kening Hanum. Sejenak Abraham tertegun akan hal itu, dia segera menarik diri. Namun,
genggaman tangan Hanum belum terlepas dari jemarinya. 43. 15. Pelan-pelan saja. Subuh itu, cahaya samar menembus gorden kamar. Hanum perlahan membuka matanya, tubuhnya masih terasa berat setelah semalam diguncang mimpi buruk. Begitu pandangannya beralih, ia terperanjat. Di sisi ranjang, tepat di bawah, Abraham tertidur dengan posisi duduk bersandar. Jas yang kemarin masih melekat kini sudah terlepas, menyisakan kemeja yang tampak kusut. Kepala pria itu sedikit tertunduk, sementara tangan Hanum masih menggenggam tangannya erat. Hanum membeku, hatinya berdegup cepat. Lata pernah membayangkan Abraham, pria dingin yang selalu menjaga jarak, bisa tertidur di sampingnya seperti itu. Ada rasa hangat sekaligus bingung menyergap dadanya. Pelan-pelan Hanum berusaha melepaskan genggamannya. Namun saat ia menarik tangannya, justru jemari Abraham bergerak spontan, menarik balik dengan cukup kuat hingga Hanum hampir terjerembab ke arahnya. Ah! Hanum terkesiap, tubuhnya sedikit condong ke depan. Mata Abraham terbuka seketika. Pandangan tajamnya bertemu dengan sorot terkejut Hanum. Sesaat, keduanya sama-sama terdiam, hanya degup jantung mereka yang terdengar dalam hening ruangan itu. Abraham berkedip pelan, seolah baru menyadari posisinya. Rahangnya mengeras, ia segera hendak menarik tangannya, tapi genggaman itu malah membuatnya ragu. Hanum buru-buru menunduk, pipinya merona. Tuan, kenapa tidur di sini?" Suaranya lirih, nyaris berbisik. Abraham tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Hanum beberapa detik, ada sesuatu yang tak biasa bergejolak di matanya. Baru kemudian dia berdiri, merapikan kemejanya dengan gerakan kaku. "Tidurmu gelisah semalam," katanya singkat, suaranya berat, hampir berusaha menutupi sesuatu. "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Hanum terdiam, jantungnya kembali berdebar keras mendengar kalimat sederhana itu. Cahaya matahari itu juga menembus tirai jendela ruang keluarga. Suara burung bercicit terdengar samar di halaman. Hanum sejak subuh sudah bangun, menyiapkan sarapan sederhana untuk Abraham. Meski pria itu jarang benar-benar menyentuh sarapan di rumah, Hanum tetap menyiapkannya, seperti yang Siska ajarkan padanya beberapa hari lalu, wanita yang baik selalu memastikan rumah tangga berjalan hangat, meski suaminya dingin. Abraham turun dari lantai 2 dengan kemeja rapi dan dasi sudah terikat sempurna. Wajahnya masih menyimpan ketegasan, seolah setiap menit sudah dijadwalkan untuk urusan penting. Dia menuruni tangga sambil menatap jam di pergelangan tangan. "Selamat pagi, Tuan." Hanum menyapanya dengan hati-hati, meletakkan roti dan segelas kopi di meja. Abraham hanya mengangguk singkat. Namun, matanya sekilas melihat kotak bekal yang Hanum letakkan di atas meja samping, persis seperti kemarin. Ada perasaan aneh di dadanya, entah kenapa ia tidak langsung mengabaikannya seperti biasanya. Namun sebelum Abraham bisa duduk atau sekadar meraih tas kerjanya, suara tangisan Kevin terdengar dari kamar atas. Tangis itu keras, memecah keheningan pagi, membuat Hanum buru-buru berdiri. "Aku ambil Kevin dulu," ucap Hanum sambil berlari kecil ke lantai 2. Beberapa menit kemudian, Hanum turun sambil menggendong bayi mungil itu. Wajah Kevin memerah karena menangis tak henti-henti. Hanum sudah mencoba menenangkan dengan mengusap punggungnya, bahkan menawarkan as, tapi Kevin menolak. Tangisnya makin 44 keras, membuat Hanum mulai panik. "Kevin sayang, jangan rewel." Hanum mencoba bersuara lembut sambil mengayun-ayun tubuh bayi itu. Namun Kevin justru meronta, tangannya menepis botol susu. Abraham yang sudah hampir keluar pintu menghentikan langkahnya. Dia menoleh, keningnya berkerut saat melihat Hanum kesulitan. Tanpa banyak bicara, ia mendekat, berdiri di hadapan Hanum. "Berikan padaku." Suaranya terdengar tegas namun tak terbantahkan. Hanum terkejut, kedua matanya membesar.
Tuan mau menggendong Kevin. Abraham hanya mengangguk singkat. Dengan hati-hati, Hanum menyerahkan Kevin ke pelukan pria itu. Awalnya Kevin masih menangis keras, tapi begitu berada di dekapan Abraham yang hangat, tangisnya perlahan mereda. Bayi itu menatap wajah Abraham dengan mata berbinar, lalu menyandarkan kepala mungilnya ke dada bidang pria itu. Hanum membeku, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kevin, yang biasanya hanya tenang saat digendong olehnya atau pengasuh, kini diam dalam pelukan Abraham. Abraham menunduk, menatap wajah Kevin yang mulai tertidur. Ada sekilas senyum sanar yang hampir tak terlihat, bibirnya sedikit melengkung, menandakan sesuatu yang jarang ditunjukkannya. Lihat, dia butuh rasa aman, suaranya rendah, nyaris seperti gumaman, tapi Hanum mendengarnya jelas. Hanum merasa dadanya menghangat. Ada sisi lain Abraham yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sisi lembut seorang ayah yang bersembunyi di balik sikap dingin. Namun momen itu tidak berhenti di sana. Tangan mungil Kevin yang mulai terlelap justru bergerak, mencari sesuatu. Jarinya menggenggam erat tangan Hanum yang masih berada di dekat tubuh bayi itu. Genggaman itu kuat, seakan Kevin tidak ingin melepaskan Hanum sekalipun ia sudah nyaman dalam pelukan Abraham. Hanum terdiam, matanya bergetar menatap Kevin, lalu beralih ke Abraham. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan saat melihat bayinya memaksa menggandeng mereka berdua. Abraham menatap Hanum sebentar. Pandangan itu tajam, tapi kali ini tidak sedingin biasanya. Ada sorot ragu yang samar, seolah pria itu sendiri kaget dengan apa yang ia rasakan. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara napas Kevin yang tenang terdengar, menggantungkan arti di antara mereka. Dia, sepertinya ingin kita tetap di sini, ucap Hanum akhirnya, suaranya lirih, seolah bicara lebih pada dirinya sendiri. Abraham tidak menjawab, tapi genggaman tangannya pada Kevin makin erat. Untuk pertama kalinya, tidak berusaha melepaskan atau menghindar. Dia terus memperhatikan Hanum yang mengusap lembut kepala Kevin, seulas senyum terukir di bibirnya. 45. 16. Perasaan itu sulit untuk dicerna. Jam dinding di ruang kerja Abraham sudah menunjukkan pukul 1 siang. Seharusnya dia sibuk dengan tumpukan dokumen yang menanti tanda tangannya, atau rapat bersama para direktur yang sudah dijadwalkan sejak pagi. Namun, pria itu malah duduk di kursinya dengan tatapan kosong menembus kaca jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Sisa kehangatan pagi tadi terus mengganggu pikirannya. Bayangan Hanum yang gugup saat menyerahkan Kevin, lalu Kevin yang tenang dalam pelukannya, dan lebih dari itu, genggaman tangan mungil Kevin yang memaksa mereka terhubung bersama. Semua itu membuat dadanya bergetar aneh, sesuatu yang belum pernah ia izinkan sejak Alma pergi. Abraham meremas pena di tangannya, mencoba fokus. Ini bodoh. Kenapa aku harus memikirkan wanita itu? Batinnya. Dia menggertakkan rahang, berusaha menolak perasaan yang perlahan menembus benteng dingin di hatinya. Pintu ruangannya terbuka pelan. Julio, asisten barunya, masuk dengan beberapa berkas di tangan. Tuan, ini proposal dari divisi properti. Mereka butuh tanda tangan Anda segera, karena sore nanti akan ada presentasi lanjutan dengan investor. Tidak ada jawaban, Abraham tetap menatap keluar jendela, bahkan tidak bergeming sedikit pun. Julio menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Tuan, panggilnya sekali lagi. Masih tidak ada respons, wajah Abraham tetap datar, tapi matanya jelas tidak sedang di sini. Julio meletakkan berkas dengan sedikit hentakan di meja, suaranya agak meninggi. Tuan Abraham. Barulah Abraham tersentak, dia menoleh cepat, sorot matanya tajam dan dingin menatap asistennya. Kenapa berteriak? Suaranya rendah, tapi mengandung nada peringatan. Julio langsung menunduk, merasa bersalah. Maaf, Tuan. Saya sudah memanggil Anda beberapa kali, tapi Anda tidak merespons.
Abraham mendesah berat, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dia mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, mencoba menghapus keterkejutannya. "Apa yang kau bawa?" tanyanya datar. Julio cepat-cepat menyerahkan berkas. "Ini proposal divisi properti, juga laporan keuangan bulan lalu. Ada beberapa poin penting yang harus Anda lihat." Abraham membuka lembaran itu, tapi pikirannya masih melayang. Kalimat-kalimat di kertas terasa kabur, seolah otaknya menolak bekerja. Lagi-lagi wajah Hanum muncul dalam benaknya, tatapan teduh, suara lirih, dan bagaimana ia terlihat rapuh tapi tetap kuat di saat bersamaan. Julio memberanikan diri bersuara, nada suaranya hati-hati. "Tuan, sepertinya Anda sedang banyak pikiran." Abraham menurunkan kertas, menatapnya tajam. "Urus saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur dalam urusan pribadiku." Suasana mendadak membeku. Julio menelan ludah, lalu mengangguk cepat. "Baik, Tuan." Dia mundur beberapa langkah, namun dalam hati tak bisa menahan rasa penasaran. Dia jarang melihat Abraham seperti ini, terlihat goyah, seakan ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. 46. Setelah pintu kembali tertutup, Abraham melemparkan pena meja dengan kasar. Dia mengembuskan napas panjang, lalu menatap tangannya sendiri, tangan yang semalam digenggam erat oleh Hanum dalam tidurnya, dan pagi ini digenggam Kevin dengan penuh kepercayaan. "Apa aku mulai goyah?" batinnya. "Tidak. Ini tidak boleh terjadi." Namun, semakin ia menyangkal, bayangan Hanum justru makin kuat menempati hatinya. Hari sudah mulai merambat sore. Langit Jakarta dipenuhi awan jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat yang seakan membungkus seluruh kota. Biasanya, jam-jam seperti ini Abraham masih terjebak dalam rapat panjang atau tenggelam di balik tumpukan dokumen. Tapi entah kenapa, setelah rapat singkat bersama timnya, dia menutup laptop dan berdiri. "Batalkan semua agenda malam ini," ujarnya dingin. Julio, sang asisten, melongo. "Tuan, tapi..." "Tidak ada tapi. Urus sisanya, aku akan pergi." Nada Abraham tak bisa dibantah, dan Julio hanya bisa mengangguk meski wajahnya penuh tanda tanya. Jarang sekali ia melihat bosnya pulang lebih cepat, apalagi tanpa alasan yang jelas. Mobil hitam mewah itu melaju di jalanan, membelah kepadatan lalu lintas sore. Abraham duduk bersandar, matanya terpejam, namun pikirannya tak pernah benar-benar diam. Bayangan wajah Hanum, tatapannya yang selalu berusaha tegar, caranya menenangkan Kevin, hingga senyum samar yang ia sembunyikan di balik kesibukan rumah tangga, terus muncul silih berganti. Ketika mobil memasuki halaman rumah keluarga Biantara, Abraham menghela napas panjang, mencoba menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya kebetulan. "Aku pulang karena lelah, bukan karena rindu," katanya dalam hati, meski ia tahu, kalimat itu lebih terdengar seperti alasan. Di dalam rumah, Hanum sedang duduk di ruang tengah. Kevin berada di pangkuannya, tertawa kecil ketika ibunya menggelitik perut mungilnya. Suara tawa bayi itu memenuhi ruangan, menghadirkan suasana hangat. Hanum tidak menyadari pintu depan terbuka. Siska yang sedang membaca majalah di sofa justru yang pertama kali melihat putranya masuk. Alisnya sedikit terangkat. "Bian, kau sudah pulang. Biasanya jam segini kau masih di kantor." Hanum sontak menoleh, matanya membesar. "Tuan Abraham," ucapnya gugup. Abraham berdiri di ambang pintu ruang tengah, mengenakan kemeja yang lengan atasnya sudah ia gulung. Penampilannya masih rapi, tapi ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Pandangannya langsung jatuh pada Hanum yang memangku Kevin. Hatinya berdebar tanpa alasan. "Aku pulang lebih awal," jawabnya singkat, lalu melangkah masuk. Kevin tiba-tiba merentangkan tangan, seolah meminta digendong oleh Abraham. Hanum refleks menoleh ke arah bayinya, lalu ke arah suaminya. Sepertinya dia ingin ke Tuan,
katanya pelan. Abraham terdiam sejenak. Dia mendekat, lalu dengan hati-hati menerima Kevin dari gendongan Hanum. Bayi mungil itu langsung diam, bahkan tersenyum sambil menyentuh dagu Abraham dengan jemari kecilnya. Pemandangan itu membuat Hanum menatap terpaku. Ada sesuatu yang begitu hangat saat melihat Abraham, pria 47, yang selama ini dingin, memeluk Kevin dengan penuh ketenangan. Siska tersenyum tipis, menutup majalahnya. Sepertinya Kevin lebih nyaman di pelukan papanya. Abraham menoleh sekilas pada ibunya, lalu kembali menatap Kevin. Dia hanya ingin ditemani. Bukan berarti aku terbiasa mengurus bayi, ucapnya datar, meski dalam hati ia merasakan kebanggaan yang sulit ia akui. Hanum menunduk, menyembunyikan senyumnya. Tetap saja. Tuan terlihat cocok menggendongnya. Abraham sempat terdiam, lalu pura-pura mengalihkan perhatian pada Kevin. Bayi itu masih mencengkeram jari Hanum, meski kini berada dalam pelukan ayahnya. Hubungan ketiganya terlihat begitu alami, seakan-akan mereka memang keluarga kecil yang utuh. Suasana itu membuat Siska menghela napas lega. Dalam hati, ia berdoa semoga perlahan-lahan, dinding dingin yang dibangun putranya runtuh, digantikan oleh kehangatan yang datang dari Hanum dan Kevin. Malam itu, setelah makan malam bersama, Abraham berdiam di balkon kamarnya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga dari taman. La menatap langit gelap yang dihiasi bintang samar. Pikirannya kembali melayang ke Hanum. Tadi, ketika ia melihat senyum kecil wanita itu saat dirinya menggendong Kevin, ada sesuatu yang menusuk dalam. Rasa yang asing, namun tidak menyakitkan. Kenapa aku pulang lebih cepat? Gumamnya pada diri sendiri. Padahal, dia tahu jawabannya, tapi memilih untuk tetap bungkam. Bian, aku kembali. Aku dengar Alma telah meninggal. Aku turut berduka ya, pesan singkat masuk ke ponsel Abraham yang terletak di atas ranjang besar itu. Hanya tertulis nama Rania di ponselnya itu, dengan profil cewek cantik bak artis bintang Hollywood. 48. 17. Kau tetap istriku. Aroma harum kopi dan roti panggang kembali memenuhi ruang makan besar keluarga Biantara. Hanum sibuk menyiapkan beberapa sarapan lainnya, sementara Siska membaca koran dengan tenang. Abraham sudah duduk di kursi utama, kemeja putihnya rapi, dasi tergantung longgar di leher, menunggu sarapan yang baru saja diletakkan Hanun di hadapannya. Silakan, Tuan Abraham, ucap Hanum lembut, lalu buru-buru menunduk. Abraham hanya mengangguk, mengambil sendok dan mulai makan tanpa banyak kata. Namun, di sudut matanya, ia sempat menangkap bayangan Hanum yang sedang mengusap dagu Kevin agar tidak belepotan dengan botol ASI. Ada senyum kecil yang nyaris tak terlihat muncul di wajahnya, namun cepat ia sembunyikan. Suasana pagi itu terasa damai, hingga suara bel pintu besar mengisi ruangan. Seorang pelayan masuk dengan sopan. Nyonya, ada tamu bernama Rania. Dia mengatakan ingin bertemu Tuan Abraham. Hanum sontak menoleh, keningnya berkerut samar. Abraham menghentikan gerakan sendoknya, menegakkan tubuhnya, tatapannya dingin menatap pelayan. Rania. Ulangnya lirih, seolah nama itu menyeretnya ke masa lalu. Tak lama, seorang wanita anggun masuk. Rambut hitamnya terurai sebahu, gaun sederhana tapi elegan membalut tubuhnya. Wajahnya cantik, dewasa, dengan senyum yang ramah namun ada kesedihan yang membayang. Bibi. Suara Rania bergetar pelan. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Baru semalam aku tahu kabar Alma. Aku sungguh tidak menyangka. Aku datang untuk menyampaikan belasungkawa. Suasana meja makan sontak membeku. Hanum menunduk, menahan rasa asing yang menjalari dadanya. Nama Alma, wanita yang tak pernah ia kenal langsung, tapi begitu sering terdengar dalam rumah ini, kembali hadir di hadapannya. Alma,
Istri pertama Abraham. Siska meletakkan korannya, tersenyum sopan. Silakan duduk, Rania. Sudah lama sekali kau tidak datang ke rumah ini. Rania mengangguk, lalu menatap Abraham dengan mata yang berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal, Bian. Aku tahu, Alma sangat mencintaimu. Aku terlambat mendengar kabar duka ini. Andai saja aku ada di sini, mungkin aku bisa sedikit menghiburmu. Hanum merasakan sesak yang aneh di dadanya. Kata-kata itu, tentang cinta Alma pada Abraham, berputar di kepalanya. Dia berusaha tetap sibuk dengan Kevin, meski tangannya sedikit gemetar. Abraham menatap Rania tajam, dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda di balik sorot matanya. Belasungkawamu ku terima. Tapi Alma sudah tenang sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Suaranya mantap, meski dalam hatinya jelas masih ada luka lama yang menganga. Rania menunduk, lalu menatap ke arah Hanum, seolah baru menyadari keberadaannya. Oh, siapa dia? Tanyanya polos. Hanum spontan mendongak, tatapannya berpapasan dengan Rania. Bibirnya sempat terkatup, tak tahu harus menjawab apa. Siska yang mengambil alih, dengan senyum penuh arti. Dia Hanum, menantuku. Istri Abraham. Rania